Yuk kita memulai dalam doa. Bapa, terima kasih kalau sampai hari ini kami tetap setia untuk mendengar apa yang menjadi isi hati Tuhan. Kami tetap punya rasa lapar dan haus akan kebenaran. Karena kami tahu kami tidak dapat hidup tanpa firman. Kami butuh kekuatan firman. Karena begitu firman itu menjadi rema kami hidupi. Kami tahu ada berkat besar di balik firman yang kami percayai Tuhan. Karena firman itu tidak dapat ditarik kembali. Engkau pasti menggenapi apa yang kau firmankan. Langit dan bumi ini boleh berlalu, tapi firman Tuhan tidak akan pernah berlalu. Itu sebabnya kami memilih untuk menjadi pendengar, mempercayai firman dan melakukan firman. Terpuji namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan live ini, urapi bibir lidah hambamu, dan kami juga memberkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, Shalom semuanya. Pagi ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana jangan pandang masalah, ya. Seringkali kita sebagai anak Tuhan itu cuman pandang masalah. Makanya kalau kita cuman pandang masalah, maka kita sedang mentuhankan masalah itu sebagai Tuhan. Kita sedang memberhalakan masalah. Sampai karena masalah kita lupa akan adanya kehadiran Tuhan. Kemarin saya buat renungan di grup, ya, tentang bagaimana Lukas 16 ayat 15 sampai 16, di mana Yesus bertanya kepada Simon Petrus, "Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias dan Anak Allah yang hidup." Pagi ini juga Tuhan itu bertanya buat setiap kita, siapakah aku ini? Ya, siapakah aku ini di pemandanganmu, sehingga hari ini engkau takut, engkau hanya fokus kepada masalah, engkau hanya memandang masalah itu sebagai beban, engkau memandang masalah itu sebagai suatu yang membuat engkau depresi, sampai engkau tidak melihat kehadiranku. Pagi ini juga Tuhan menyampaikan pertanyaan yang sama, siapakah menurutmu aku ini? Kalau kita berkata seperti Simon Petrus, Tuhan itu Mesias, Tuhan itu Anak Allah yang hidup, Jadi dia hari ini walaupun secara fisik tidak terlihat, tapi dia hidup, ya. Besok Minggu kita merayakan kebangkitan Yesus. Itu artinya Yesus sudah hidup, dia sudah bangkit dari lubang kubur, dan dia ada di dalam kerajaan surga. Dia turut memerintah di bumi dan di surga. Itu sebabnya kalau kita memandang, ya, Yesus itu sebagai Mesias, Anak Allah yang hidup, dia adalah Alfa dan Omega, maka kita tidak akan pernah takut. Percayalah, masalah itu bukan segala-galanya dalam hidup saudara, tapi Tuhan Sang Mesias itu segala-galanya. Tuhan itu bukan penentu hidup saudara, karena hidupmu ditentukan oleh Tuhan yang berkuasa, Anak Allah yang hidup. Yang ketiga yaitu Tuhan itu bukan selamanya. Arti masalah itu bukan selamanya. Hanya Tuhan sebagai Alfa dan Omega, itu yang selamanya. Itu sebabnya hari ini jangan pandang masalah. Yuk mulai merubah gaya hidup sebagai anak Tuhan. Jangan pandang masalah, tapi pandang Tuhan seperti apa yang kita mau. Pandang Tuhan sebagai Mesias, Anak Allah yang hidup, Alfa dan Omega, ya. Itu sebabnya hari ini percayalah, kalau
Kita tahu bahwa masalah itu ada expirednya, masalah bukan segalanya, masalah itu bukan penentu hidup kita. Maka kita hari ini sekali lagi tidak akan takut. Kita tidak akan punya rasa khawatir lagi menjalani masalah. Nah, kita belajar dari apa yang dikatakan seorang Daud di Mazmur 18 ayat 31. Ini ayat juga yang menjadi pegangan hidup saya dari awal-awal proses. Saya selalu menyimpan ayat ini. Ada kalanya iblis itu bisa melemahkan hidup saya, tapi Tuhan itu hadir, yaitu Dia memberi kekuatan. Nah, ayat ini ayat Mazmur 18 ayat 31 sampai 32. Mazmur 18 ayat 31 sampai 32. Hari ini jangan pandang masalah, pandang Tuhan sebagai Mesias ya. Yuk kita baca. Adapun Allah itu jalannya sempurna. Janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya. 32. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan, dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita. Hari ini juga pertanyaan dilemparkan kepada kita. Hari ini kita ini memandang Tuhan itu sebagai siapa? Daud memandang Tuhan itu sebagai Tuhan gunung batu keselamatannya, perlindungannya. Nah, kita hari ini juga, kalau kita memandang Tuhan sebagai gunung batu perlindungan, gunung batu keselamatan, gunung batu yaitu sebagai anak Allah yang hidup, Alfa dan Omega, maka kita percaya bahwa hari ini apapun jalan hidupmu yang berliku-liku, yang tidak enak, jalan yang nyesek, itu adalah, percayalah, kita tetap akan menikmati jalan Tuhan adalah jalan yang terbaik, sempurna. Saudara mungkin lihat hari ini engkau bonyok, hari ini engkau bercucuran air mata, tapi Tuhan tetap memberikan satu peneguhan. Nak, jangan pilih jalan shortcut. Jangan ambil jalanmu sendiri, jalan pintas, jalan dunia yang menawarkan nikmat dalam sekejap. Kita percaya hari ini kalau firman Tuhan berkata, adapun Allah jalannya sempurna, itu tetap jalan yang terbaik. Engkau sudah berdoa, engkau sudah melakukan firman, engkau sudah melayani, engkau sudah mengampuni, engkau sudah berbuat baik, tapi jalan itu tidak semakin baik. Yang menjadi pertanyaannya, tetaplah percaya bahwa tidak ada Allah selain aku sebagai gunung batu. Tetap stay, Tuhan bilang tetap tinggal di dalam jalanku, karena jalan ini adalah jalan yang terbaik. Engkau akan menikmati jalanku, jalan yang sempurna pada akhirnya. Itu peneguhan yang pertama. Yang kedua yang akan saya bahas nanti, yaitu ketika Daud berkata, janji Tuhan itu adalah murni. Jadi yang kedua, ketika kita hari ini tidak pandang masalah, kita tetap pandang Tuhan dan tinggal di dalam jalannya, mengikuti prosesnya, maka hidupmu akan menikmati janji Tuhan. Dan tidak perlu diragukan kalau janji Tuhan itu selalu murni, ya dan amin. Itu sebabnya hari ini kita itu tidak perlu takut. Memang belum terlihat, tapi bukan berarti tidak terlihat. Janji Tuhan itu selalu on the way. Sekarang ini cuma nunggu saat dan waktunya janji Tuhan yang murni itu akan digenapi. Janji Tuhan yang terbaik, terindah, tertepat
kita seperti yang sudah saya bahas itu sedang dalam perjalanan. Itu sebabnya hari ini kita ini jangan pandang masalah, pandang Tuhan. Kita akan menikmati jalannya yang sempurna. Kita akan menikmati janji Tuhan yang murni. Yang ketiga, Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Sebab siapakah Allah selain daripada Tuhan, dan siapakah gunung batu? Artinya kita akan menikmati pada akhirnya bukan masalahmu yang hancur, bukan hidupmu yang terpuruk di balik kebesaran masalahmu, tapi yang terakhir nanti kita akan menikmati kebesaran Tuhan sebagai gunung batu perlindungan, keselamatan, gunung batu yang tidak pernah tergoyahkan, yaitu gunung batu Tuhan sebagai Mesias. Dia sudah datang hadir dalam hidup saudara. Hari ini percayalah, jangan pandang masalah. Semakin pandang masalah, kita tidak menikmati jalan yang sempurna, kita tidak menikmati janji Tuhan yang murni, dan kita tidak menikmati kebesaran Tuhan sebagai gunung batu perlindungan saudara, gunung batu keselamatan Mesias. Itu sebabnya hari ini yuk jangan pernah takut ya. Kita sebagai anak Tuhan hari ini sudah mendapatkan satu peneguhan bahwa akulah Mesias, akulah anak Allah yang hidup, akulah Alfa dan Omega. Tidak usah takut, pada akhirnya aku tetap pegang kendali atas hidupmu. Dari engkau sejak dalam kandungan sampai akhir visa hidupmu, aku tetap Tuhan Allah yang berdaulat. Walaupun hari ini engkau melihat betapa sulitnya masalahmu, tingkat kesulitannya makin sulit. Mungkin hari ini engkau menghadapi hutang yang besar, masalah rumah tangga yang besar, menghadapi krisis yang besar, menghadapi sakit penyakit yang parah besar. Tapi percayalah, hari ini bukan lagi kebesaran masalah yang harus engkau nikmati. Justru di balik kebesaran masalahmu ada kebesaran Tuhan sebagai gunung batu yang tidak ada tandingannya. Daud berkata, tidak ada Allah lain selain daripada Tuhan sebagai gunung batu hidupku. Itu sebabnya hari ini yuk jangan pandang masalah, pandanglah Tuhan. Semakin memandang masalah, semakin tidak lihat jalannya Tuhan, tidak melihat janjinya Tuhan, tidak melihat kebesaran Tuhan. Iblis selalu ingin mencuri perhatian kita dari Tuhan. Iblis berusaha melempar fakta supaya perhatian kita, fokus kita, cara pandang kita kepada Tuhan itu dialihkan kepada masalah. Karena iblis tahu firman, kalau kita memandang Tuhan, maka kita menikmati jalan, kita menikmati janji Tuhan yang murni, kita menikmati kebesaran Tuhan sebagai gunung batu keselamatan dan perlindungan kita. Hari-hari ini jangan izinkan iblis mencuri perhatian kita, fokus kita hari ini hanya kepada satu-satunya Tuhan Sang Mesias sebagai anak Allah yang hidup, sebagai Alfa dan Omega. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Caranya bagaimana, Bu Eli? Yuk kita pelajari satu persatu. Bagaimana hari ini yuk kita semua mau menikmati janji, menikmati jalan. Caranya yang pertama yaitu hari ini adalah bagaimana kuatkan kepercayaan kita hanya kepada Tuhan. Ya, tidak ada lain. Nanti kita belajar satu persatu. Yang pertama, hari ini siapa yang menjadi fokus hidupmu? Bukan hutang,
Bukan lagi suamimu yang selingkuh, istrimu yang selingkuh, penyakit kanker, bukan itu. Yang pertama, kalau kita hari ini ingin meraih jalan janji dan kebesaran Tuhan, maka fokus yang pertama adalah kepada Tuhan dan menikmati prosesnya. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti kita belajar taat saja dari seorang Yusuf. Yang pertama tadi fokus pada Tuhan, itu belajar dari keberhasilan Ayub melewati masalah yang begitu tingkat kesulitannya sudah bukan kapasitas manusia lagi, tapi Ayub berhasil melewati jalan Tuhan yang begitu membuat dia sesak, tapi dia melihat bagaimana Ayub 42 ayat 2 yang berkata, segala sesuatu itu dapat, rencana Tuhan tidak pernah gagal, segala sesuatu itu dapat engkau lakukan. Itu berarti Ayub di akhir kehidupannya dia menyadari betapa jalan Tuhan itu jalan yang sempurna, karena semua rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Segala sesuatu dapat engkau lakukan dan tidak ada rencanamu yang gagal. Jadi hari ini yang kedua, belajar untuk taat saja. Untuk menikmati janji Tuhan, kita perlu taat. Yusuf itu kalau tidak taat, dia bisa loh balas saudara-saudaranya. Dia bisa menikmati tawaran dosa untuk cepat, instan, untuk dia menikmati dosa. Itu dia bisa, tapi itu tidak dilakukan. Yusuf tetap memilih untuk taat. Walaupun dia punya kesempatan untuk membalas saudara-saudaranya, pada waktu itu saudaranya datang dan saudaranya sujud menyembah untuk mengharapkan pertolongan dari seorang Yusuf. Tapi Yusuf taat. Yusuf taat kepada Tuhan daripada taat pada dagingnya. Dia tidak emosi. Makanya kalau kita ini sudah dalam pengendalian Tuhan, remote hidupmu dipegang Tuhan, taat saja. Yaitu berjaga-jaga atas hidupmu, atas takut akan Tuhan. Hidup itu harus berjaga-jaga atas perbuatan kita, dan berjaga-jaga yaitu untuk menghindari semua hal yang sia-sia. Itu sebabnya hari ini yuk, ketika Yusuf taat, terbukti janji Tuhan tidak bisa dibatalkan. Mau lewat sumur, mau difitnah, mau lewat penjara, mau lewat keadaan yang tersulit sekalipun, janji Tuhan tidak bisa dibatalkan oleh masalah. Hari ini jangan pandang masalah. Masalahmu rumit sekalipun tidak bisa membatalkan janji Tuhan. Yang ketiga yaitu kuatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Bagaimana nanti kita belajar Daud saat ada di Siklag, ya. Kita percaya lewat Ayub, lewat Yusuf, nanti kita bahas sekilas, lewat Daud di Siklag, kita akan percaya bahwa hari ini ketika kita tidak memandang masalah, maka bagian kita adalah fokus kepada Tuhan. Yang kedua, taat saja. Yang ketiga, kuatkan kepercayaan kita kepada kebesaran Tuhan. Bukan kuatkan kepercayaanmu lihat masalah terus, duh masalahku besar, tuh masalahku besar, enggak. Tapi kuatkan kepercayaanmu di tengah engkau hancur-hancuran, engkau tetap melihat kebesaran Tuhan sebagai gunung batu. Yuk kita lihat yang pertama, bagaimana bagian kita untuk fokus kepada Tuhan, ya. Jadi percayalah hari ini jangan sampai kehilangan apa tadi saudara, menikmati jalannya Tuhan yang sempurna, janji Tuhan yang murni, dan kebesaran Tuhan yang dahsyat sebagai gunung batu. Jangan sampai karena kita pandang masalah, kita kehilangan tiga ini. Betapa ruginya. Hari-hari ini kita tahu bahwa kita akan menjarah. Bagaimana jalanmu akan berakhir dengan jalan seperti Ayub. Dari hilang, dari rugi, dari semua masalah yang terjadi dalam hidup Ayub. Pada akhirnya jalan Tuhan selalu ditutup dengan jalan pemulihan sempurna. Pemulihannya 2 kali lipat.
Ayub melihat sampai keturunannya dia diberkati. Apa yang hilang tidak pernah tidak dikembalikan, tapi yang hilang dikembalikan Tuhan lipat. Ketika Ayub sadar bahwa mengikut Kristus, yaitu mengikut Tuhan Kristus, itu hanya fokus hari ini, fokus kepada Tuhan, tidak perlu fokus. Kalau Ayub fokus sama anaknya yang mati semua, hartanya yang ludes, penyakitnya borok, fokus kepada istrinya yang menjengkelkan, kira-kira Ayub lihat tidak jalannya Tuhan pemulihan 2 kali lipat, hidup bahagia sampai 4 keturunan. Bahkan Ayub bisa dimurnikan Tuhan, yaitu imannya semakin luar biasa. Dulu dari kata orang, tapi hari itu dia berkata, aku sendiri ngalami Tuhan yang dahsyat. Sehingga dia juga bisa berkata, Tuhanku itu luar biasa, segala sesuatu dapat engkau lakukan dan tidak ada rencanamu yang gagal. Artinya di balik jalan Tuhan nanti kita akan melihat segala sesuatu yang tidak bisa kita lakukan hari ini. Mungkin engkau tidak bisa membelah laut, engkau tidak bisa membawa usahamu yang bangkrut, yang engkau hari ini tidak bisa membawa hidupmu yang minus jadi surplus, yang gagal jadi berhasil, yang sakit jadi sehat, suamimu yang sudah selingkuh, pasanganmu yang sudah selingkuh, untuk melihat pemulihan rumah tanggamu lagi. Mungkin kau tidak bisa melakukan itu, tapi percayalah, kalau kita fokus sama Tuhan, maka segala sesuatu nanti Tuhan yang akan melakukan, dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal atas hidup kita semua. Amin. Amin. Itu pentingnya fokus kepada Tuhan. Jadi jangan pandang masalah. Percayalah, sebonyok-bonyoknya orang benar, sehancur-hancurnya orang benar, tidak akan hancur tergeletak, tapi hancurnya sesaat untuk bangun melihat kemuliaan Tuhan yang jauh lebih besar. Itu sebabnya masa lalumu boleh suram, tapi masa depan selalu berbicara cerah. Masa depan cerah, penuh harapan, masa depan penuh kebahagiaan, itu selalu ada dalam jalannya Tuhan yang sempurna. Hari ini memang gak enak, jujur, kalau kita setia sama pasangan yang gak setia, orang bilang gini, bodoh kamu, gak enak kok ya sudah tahu, kok gak enak ya mbok jalani aja. Lah kok kamu bento toh Eli, kok mau jalani jalan yang sudah suami ndak setia, kok kamu tetap setia? Lah itu kan bodoh. Lah buat apa? Hidup kan tetap pilihan. Tapi saya jawab, iya, memang hidup ini pilihan. Tuhan kasih kehendak bebas. Nggak mungkin Tuhan itu bisa ngeremot manusia ya. Kemarin saya ketawa sama waktu malam ada orang yang konseling sama saya ya. Waktu itu ngobrol-ngobrol tentang membahas khotbah saya, dia bilang gini, Bu, bener loh ya, kalau memang dikatakan Tuhan itu cuman pegang pengendalian atas masalah, memang masalah itu aman. Pasti belah laut itu misalnya hanya ditekan tombol tit, lautnya belah ya. Mungkin hari ini kalau Tuhan sudah tekan tombol suamimu yang error, dia jadi baiknya luar biasa. Ketika Tuhan tekan suami yang error, suami limited edition, itu akan suami yang tobat kumat. Kalau sudah waktunya Tuhan tinggal tekan tombol gini aja, suamimu akan tobatnya nanti hebat. Tobat kumat jadi tobat hebat, gampang. Tapi kalau hari ini kita ini nggak bisa mengendalikan diri kita bukan robot. Misalnya kemarin saya ketawa, kalau kita mau tampar pipi orang, nggak mungkin Tuhan tekan tombol remote. Tuhan mungkin beri sinyal, sirenenya, jangan. Tapi selebihnya keputusan kita. Apakah ketika kita mau tampar suami kita, tiba-tiba dipegang remote-nya gini, tangan kita jadi goyang-goyang gini, saudara? Saya ketawa,
Saya cuman bayangin dia ya. Kalau kita ini kayak robot, lucu loh saudara. Saudara sudah emosi sama suamimu, saudara mau tonjok ini ya. Tiba-tiba tangan ini sudah muara, tiba-tiba saudara bisa gini-gini. Coba saudara bisa bayangin. Untung kita tidak di remote seperti robot saudara. Selebihnya itu keputusan kita. Itu sebabnya kalau hari ini engkau tahu jalan ikut Kristus tidak mudah. Memang jalannya tidak enak. Bodoh, kita ngapain setia? Justru saya bilang, justru karena hari ini itu jalan Tuhan itu bebas, kita diberi kehendak bebas. Saya tidak mau sebebas-bebasnya untuk menjalankan kedagingan saya. Justru karena saya diberi pilihan, saya tetap memilih setia sama suami karena saya mau setia sama Tuhan. Itu pilihan saya. Kenapa? Karena saya tahu jalan Tuhan itu selalu yang the best. Walaupun tidak enak, tapi itu tetap jalan yang terbaik, jalan yang sempurna, yang terbaik, yang kita tidak pernah lihat ujung penantianmu itu yang pasti. Walaupun kita belum melihat, tapi yang pasti walaupun hari ini masa depan, masa hidupmu hari ini begitu suram, begitu kelam masa lalumu, tapi Tuhan tetap berkata, nak, jualani aja jalanku. Masa depan cerah, masa depan penuh pengharapan, penuh kebahagiaan, itu sudah tersedia. Tinggal kamu percaya ndak, aku adalah Mesias dan anak Allah yang hidup. Hidupmu pasti selamat. Itu aja yang dilemparkan hari ini. Makanya hari ini yuk kita hanya melihat, iya ya, kalau Tuhan lemparkan pertanyaan itu sama kita semua, maka kita hari ini ndak akan pernah ambil jalan shortcut, jalan pintas, jalan yang terlihat nyaman hanya sesaat tapi ujung-ujungnya engkau bonyok selamanya. Nggak mau saya nggak mau, saya mau hari ini tetap setia. Nah itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana selain kita taat saja, yaitu kita belajar dari seorang Yusuf. Yusuf itu yang paling terkenal dengan perkataannya apa saudara? Orang mereka-rekakan yang jahat, Kejadian 50 ayat 20, tapi Tuhan mereka-rekakannya untuk kebaikan. Hari ini engkau taat aja. Eli ngampuni, ya ngampuni. Yusuf juga, Yusuf ngampuni saudaranya, ampuni Potifar, ampuni juru minuman yang melupakan engkau, habis ditolong. Seharusnya janjinya mau diingat, dilupakan, tapi Yusuf itu tetap taat. Dia tidak sakit hati, dia tidak protes, dia tidak marah. Dia tetap jalani yang namanya penjara, sumur, dijalani semua, ditelan sama dia. Kepahitan, pil pahit itu ditelan saudara. Apa Yusuf itu tidak jengkel sama juru minuman yang sudah dibantu sampai dia keluar dari penjara? Yusuf cuman bilang inget ya, tapi dilupakan. Tapi dari situ saya cuman berpikir itu kebaikan. Mungkin kalau Yusuf diingat, dia segera keluar dari penjara, dia tidak ketemu dengan Firaun saudara, dia mungkin kembali kepada bapaknya, hanya jadi anak yang dimanja-manja lagi. Mungkin cuman seperti itu, tidak ada storynya. Dia mengartikan mimpi daripada Firaun dan dia diangkat menjadi perdana menteri, tidak ada ceritanya nanti. Sama seperti saya, kalau 5 tahun doa saya dijawab Tuhan, saya cuman kembali pemulihan teletabis sama suami saya. Hari itu saya cuman kembali ke sosialita lagi, kembali jadi istri yang tidak boleh pelayanan, dicinta-cinta, diajak honeymoon. Proyeknya Tuhan tidak terjadi. Tapi waktu saya taat saja, walaupun tidak enak, Yusuf telan pil pahit semua. Kita percaya kalau kita taat, maka janji Tuhan itu kita akan menikmati janji Tuhan yang murni, bukan yang bohong. Apakah Yusuf dengan taatnya itu tidak menikmati buahnya yang manis? Oh sangat. Sampai diberi kedudukan yang tinggi, diangkat jadi mantunya raja. Loh itu luar biasa loh saudara. Kita percaya sampai keturunan Yusuf itu melihat keturunannya bahagia saudara. Sampai 3 keturunan Yusuf. Kita percaya
percaya hari ini tidak ada janji Tuhan yang bisa dibatalkan dengan kenyataan hidupmu yang bertubi-tubi buruk. Kita percaya sebelum janji Tuhan itu digenapi, pasti ada ujiannya. Makin berat masalahmu, makin ke next level ujianmu, naik tingkat, janji Tuhan itu nanti digenapi makin banyak, saudara. Level 1 janji Tuhan seperti ini, level 2 lulus, ditambah lagi janji Tuhan, level 3 next level lulus, makin banyak. Karena memang stok surga itu banyak janjinya. Saya bukan dijanjikan Tuhan hanya pemulihannya Pak Nyoto saja dengan Bu Eli, tapi banyak janji Tuhan. Seperti seorang Yusuf, hidup saya bakal dipromosikan Tuhan. Siapa yang sangka hidup saya dipromosikan Tuhan hari ini? Sama, Yusuf tidak pernah sangka hidup yang babak belur, bonyok, berdarah-darah, sakitnya di sana sini. Tapi Tuhan sudah merancangkan janji Tuhan bahwa tidak ada yang bisa menggagalkan. Walaupun engkau direkakan yang jahat sama orang sampai bonyok, sampai babak belur seperti saya hari ini, apapun yang direkakan orang itu tidak bisa mengubah keputusan Tuhan. Itu sebabnya jangan takut ya. Kita percaya hari ini taat saja. Apapun yang Tuhan izinkan, sudah berdoa, sudah puasa, tapi yang direkakan yang jahat makin jahat. Suami saya makin jahat, pelakor wanita tobat makin jahat. Taat saja, jangan dilabrak ya. Kemarin ada seorang ibu yang tanya, Bu, saya boleh enggak tegur pelakor dengan baik-baik? Sudah keterlaluan loh Bu, sungguh-sungguh sudah keterlaluan Bu. Saya ini dihina, dimaki-maki. Lah yang salah situ, saya itu tidak pernah jahat. Kok teganya Bu ngata-ngatai saya di medsos, saya dihina-hina. Katanya wanita yang tidak tahu diri, sudah jelek, suaminya tidak mau, kenapa masih dikejar-kejar, suruh pasang kaca dan sebagainya. Saya cuma bilang gini, Ibu, taat aja. Kalau memang ludah itu ditimpakan ke ibu, perkataan itu kalau di medsos kan hanya ludah. Ibu perlu tahu, di Yesaya 60 kalau tidak salah, upah ludah itu ada loh. Hari ini engkau tidak perlu takut, engkau sedang menikmati upahnya ludah. Nanti dari ludah yang dikatakan pelakor wanita tobat, nanti pada akhirnya pasti ada promosi Tuhan. Seperti Yusuf, engkau akan menikmati upah yang besar, bahkan sampai keturunanmu Tuhan akan berkati luar biasa. Jadi tidak usah bales, nanti balesannya pelakor akan direndahkan, wanita tobat itu akan dibalik, direndahkan, tidak akan menikmati upah. Bahkan saya melihat banyak pelakor wanita tobat yang konseling menikmati upah dari suaminya orang. Itu uang jin dimakan jin, habis loh, habis. Bahkan kemarin ada seorang ibu yang bilang gini, Bu, ibu tahu ya hukuman Tuhan buat wanita tobat. Ibu tahu hari kemarin, bulan lalu atau kapan, itu wanita tobat kehilangan berliannya yang banyak, 1 tas yang hasil daripada ambil jarah hak saya. Tiba-tiba hari itu dia pergi, hilang, dicuri orang. Nah, kita percaya hari ini tidak usah dibales. Kalau dibales nanti impas. Yusuf itu kalau membalas perbuatan jahatnya orang yang jahat sama dia, impas. Tidak mungkin dapat nanti janji Tuhan yang murni. Gagal sudah. Promosi gagal, berkat besar gagal, upah keturunannya gagal. Itu sebabnya yang terakhir ya, selain hari ini fokus taat saja, yang ketiga yaitu menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan sang gunung batu yang besar. Hari ini yuk kita lihat Daud di Siklak. Apa yang dialami Daud? Setelah ini kita selesai. 1 Samuel 30 ayat 3 dan 4. Kita baca terlebih dahulu 1 Samuel 30 ayat 3 dan 4. Mungkin kita hari ini ngalami posisi seperti Daud, terhimpit, terjepit. Sekali lagi ada kata kunci. Kalau kita mau melihat kebesaran Tuhan yang besar sebagai gunung batu, tidak ada jalan lain. Jangan terus menguatkan kepercayaanmu kepada masalah, tapi mulai kuatkan kepercayaanmu. Aku percaya
aku percaya. Itu berarti fokus saja, taat saja, percaya saja. Ya, sekali lagi fokus saja, tidak ada jalan lain, tidak boleh ngintip-ngintip fakta dikit-dikit, tidak boleh saudara. Buta sama masalah, tapi terbuka matanya buat Tuhan 100%. Masalah itu pasti lewat. Masalah bukan selamanya. Masalah itu bukan segalanya. Masalah itu bukan penentu hidupmu. Jadi tidak perlu dilihat. Nanti GR. Kalau dilihat terus, nanti kita ini dicuri perhatiannya sama iblis. Jadi perlu kita lihat Tuhan, supaya Tuhan yang seneng hatinya GR. Kita lihat Tuhan, Tuhan GR, Tuhan segera turun tangan. Tapi kalau lihat masalah, maka masalah itu makin mendekat sama kita. Tapi kalau lihat Tuhan, Tuhan yang dekat sama kita, Tuhan perhatian sama kita, percayalah Tuhan akan buka jalannya yang sempurna yang dibuka nanti. Amin. Yuk kita baca. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Mungkin hari ini hidupmu habis-habisan. Tidak tahu habis-habisan dalam hal apa. Keuangan, rumah tangga, kesehatan. Yuk, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Ya, habis-habisan, semua sudah habis Bu Eli. Sudah tidak ada sisa, kemampuan habis, akal budi habis. Ya, ini yang dialami Daud. Lihat ayat keempat. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Ini orang yang depresi berat, sudah habis-habisan, tidak ada. Jujur saudara, kalau kita ngalami titik nadir, habis-habisan, tidak mungkin reaksi kita ketawa hahaha, ada ya, itu orang gila. Reaksi kita pasti hari itu nangis, Tuhan tak kuat Tuhan. Itu saya alami saudara. Saya berapa tahun saya bilang kalau hidup saya tiap bangun tidur itu bukannya nafas lega. Terima kasih buat seperti hari ini. Kalau buka mata saya bilang terima kasih, thanks God, buat kasih setiamu yang selalu baru, rahmatmu yang tidak pernah habis-habisnya. Buat apa kekuatan yang kau berikan. Itu saya sekarang. Kalau dulu buka mata, lihat berita, dengar berita, setiap hari cuma bilang gini, setelah itu nangis, oh Tuhan. Jujur, itu reaksi orang normal saudara, awal. Tapi ketika kita mendengar firman, lihat apa yang terjadi ayat 6 ya. Mungkin kita berkata, Bu Eli tidak kuat lagi, saya sudah habis-habisan. It's okay, masih ada harapan. Kalau kita kuatkan kepercayaan kita sama Tuhan. Tuhan itu Mesias, Tuhan itu anak Allah yang hidup, Alfa Omega. Gunung batu keselamatan perlindunganmu itu masih ada. Di atas engkau habis-habisan, faktamu hancur, membuat engkau tidak kuat lagi. Ingat, masih ada Tuhan yang jauh lebih besar dari masalahmu. Ingat, itu yang diingat. Jangan cuma lihat ingatnya besarnya masalahmu sampai tidak lihat kebesaran Tuhan. Ingat, di atas faktamu tetap ada Tuhan yang pegang kendali remote hidupmu. Maha kuasa, maha besar, maha baik, itu pegang remote kendali hidupmu. Ingat ya. Jadi kita percaya hari ini yuk, ayat 6 ini luar biasa. Dan Daud sangat terjepit, ayat 6-nya. Karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Ini keadaan seperti terhakimi saudara. Sampai terjepit, seluruh rakyat telah pedih hati. Masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Nah ini kata kunci, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Jujur, kalau Daud ini menguatkan kepercayaan sama yang dilihat, mau dilempar batu, mau dihakimi, mau dirajam, kira-kira Daud itu stres enggak saudara?
Daud bisa melihat jalannya Tuhan enggak? Bisa melihat janji Tuhan? Bisa melihat kebesaran Tuhan enggak? Enggak akan pernah. Tapi waktu Daud ambil keputusan di tengah dia mau dirajam hidup-hidup sama seluruh rakyat orang banyak, dia memilih hari itu jalan yang terakhir. Mungkin hari ini orang bilang gini, sudah enggak ada jalan. Depanmu itu laut, belakangmu Firaun. Tapi ingat, hanya ada jalan yang terakhir, dan itulah langkah yang tertepat, yaitu kuatkan kepercayaanmu hanya kepada Tuhan yang besar sebagai gunung batu keselamatanmu. Hanya ini langkah terakhir. Tapi langkah terakhir ini adalah langkah yang tertepat, saudara. Langkah yang dimana kita akan melihat. Yuk kita lihat apa yang Tuhan lakukan saat Daud ambil keputusan di tengah dia mau dirajam hidup-hidup. Mungkin saya bisa bayangkan rakyat ini sudah bawa batu mau dirajam Daud. Hari itu Daud ketakutan. Mungkin kalau Daud tidak menguatkan kepercayaan sama Tuhan, pikirannya bilang gini, aku mati deh, aku mati, anak istriku gimana, mati, sudah mati. Berserah, serah Tuhan, mati ya sudah mati, ya mati beneran. Tapi satu langkah ini yang membuat kita terbuka mata rohani kita hari ini. Hari ini siapa yang lagi terjepit? Engkau sudah hari ini sedih, engkau berkata, dak kuat Bu Eli, dak kuat Bu Eli, sedihnya sangat, sudah terjepit saya. Hari ini masih ada kesempatan, dan ini jangan pernah disia-siakan. Hari ini ambil keputusan. Yuk kuatkan kepercayaan kita kepada Tuhan yang besar sebagai gunung batu. 1 Samuel 30 ayat 17. Begitu kata kunci, hanya dikuatkan, percaya saja sama Tuhan. Apa yang terjadi? 17 kita baca. Dan pada keesokan harinya, ya, Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos, kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. 18. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu. Juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. 19 ini yang luar biasa. Tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal kecil sampai hal besar. Wow. Hari ini engkau habis-habisan hilang, rugimu besar. Waktu engkau ngambil langkah, percaya, kuat, percaya sudah. Nggak lihat, percaya sudah. Percayalah, janji Tuhan pasti Dia akan melepaskan semua ini. Apa yang hari ini jadi pergumulan hidupmu, Dia akan melepaskan. Bahkan Tuhan berkata pagi ini, nak, tidak ada yang hilang, nak, percayalah. Dari hal kecil sampai hal besar, anak laki perempuan jarahan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya itu dibawa Daud kembali. Hari ini tidak ada yang hilang, malah dikembalikan. Tangkap loh ini, saudara. Hari ini yuk, tidak ada orang yang putus asa. Siapapun kita pada posisi terjepit seperti Daud, walaupun hidupmu sudah benar, it's okay. Tapi Tuhan berkata pagi ini, sekali-kali jangan pernah melepaskan kepercayaanmu, karena upahmu besar. Ibrani 10 ayat 35. Karena besar upah yang menantinya. Kuatkan kepercayaanmu. Walaupun engkau sudah rasanya, aduh Tuhan, mungkin antara hidup dan mati, ngap-ngap, saudara. Tapi hari ini waktu engkau menguatkan kepercayaan, percayalah, Tuhan berkata, nak, tidak ada yang hilang. Tidak ada yang hilang, semuanya akan dikembalikan. Dari kecil sampai besar, perkara apapun aku akan kembalikan kepadamu. Ketika engkau tidak menguatkan kepercayaanmu lagi dengan fakta demi fakta, tapi satu patah, kuatkan kepercayaanmu kepadaku. Sebagai gunung batu,
perlindungan, keselamatan yang akan membawa engkau semua kerugianmu balik, semua rasa sakitmu kembali, semua itu tidak ada yang hilang. Cinta suamimu tidak hilang, hartamu tidak akan hilang. Percayalah, saat hari ini yuk, tidak ada jalan lain. Hari ini jujur khotbah ini, tadi pagi saya stres, saudara tidak tahu stresnya saya ya. Tadi pagi saya ini cerita kesaksian aja. Mempersiapkan khotbah ini jelas total berbeda dari yang semalam. Saya tadi malam ngantuk, saya tidur ya, saya sudah siapkan khotbah untuk besok. Tiba-tiba saya sudah pasang waker ya, sudah pasang waker. Sebelum waker bunyi, saya sudah bangun pagi-pagi saudara. Mungkin jam 5, saya jam 5 kurang. Saya bilang, loh Tuhan, masih jam 5 kurang, wakernya belum bunyi lah kok saya bangun. Tapi seperti Tuhan itu gerakan saya, lihatan khotbahmu, lihatan khotbahmu. Mungkin karena setengah ngantuk ya, saya siapin khotbah ini mungkin ya ada yang salah. Begitu saya teliti, waduh salah, kok enggak connect sama judulnya. Lah judulnya sudah keluar, mau saya rubah, gimana ya Tuhan? Tapi Tuhan tuh baik. Makanya waktu kita nggak ada panik, saya cuma bilang ini, Tuhan, jujur loh tadi pagi saya stres, saudara enggak tahu kan. Hari ini saya juga bilang ini, aduh terima kasih buat khotbah yang begitu powerful saudara ya. Saya cuma bilang ini, Tuhan tolong, ini waktunya sudah mepet. Kalau Tuhan rubah saya dapat dari mana ini, mepet Tuhan, mepet. Saya bilang gini, ya cuman ada waktu berapa, paling 1 jam saudara persiapan saya, belum lagi saya mau berdoa lagi. Tolong Tuhan, tolong. Saya cuman bilang gini, saya cuman percaya sama Tuhan. Kalau engkau yang suruh rubah ayat-ayat firman-Nya, aku percaya. Last minute walaupun singkat, aku percaya aku pasti bisa khotbah powerful. Aduh tuh, saya neredek saudara, nyiapin. Mbak saya sudah ketok-ketok kamar. Bu, nih live, mungkin sudah gitu ya. Saya bilang, aduh gimana Tuhan, gimana. Tapi saya percaya hari ini tidak ada yang kebetulan. Waktu saya menguatkan kepercayaan saya sama Tuhan, saudara lihat hari ini khotbah ini khotbah yang saya siapkan singkat loh, tidak ada 1 jam, tapi powerful. Kenapa? Karena Dia yang melakukannya. Waktu saya tidak bingung lagi, saya percaya hari ini janji Tuhan, nak, tidak ada yang hilang, nak, tenang nak, tenang, semuanya nanti dalam urapanku nanti engkau khotbah. Bukan berarti poin demi poin yang kau sudah siapkan, tapi pengurapanku waktu engkau menyampaikan poin demi poin, itulah yang membuat khotbah ini menjadi hebat. Oh, ngerti ya, ngerti. Jadi hari tadi pagi itu saya terjepit loh saudara, mau nangis bener. Saudara tidak tahu ya, siapkan firman ini mau nangis. Ternyata Tuhan punya pesan khusus hari ini. Kenapa? Karena hari-hari ini banyak orang yang sudah kehilangan pengharapan. Orang sudah putus asa. Orang sudah tidak punya semangat lagi, gairah. Kenapa? Karena kelihatan yang di depan ini sudah mau menghancurkan. Orang mau dirajam tuh kelihatannya sudah mati aku, mati aku, mati aku. Daud itu seperti itu. Hari ini yuk dengan 3 hal ini kita percaya. Ada jalan yang Tuhan sediakan. Hari ini jalan sempurna. Jangan sampai hilang karena kita memandang masalah. Mulai hari ini pandanglah Tuhan. Kita punya Tuhan Mesias, anak Allah yang hidup itu keren. Allah Alfa dan Omega. Sejak dari dalam kandungan ibumu, Tuhan sudah tahu sampai akhir menutup mata. Itu sebabnya 3 hal. Yuk, jalan yang sempurna, kita berdoa, jalan yang sempurna, janji Tuhan yang murni. Dan hari ini kita akan menikmati kebesaran Tuhan yang dahsyat. Itu akan kita nikmati. Hari ini fokus saja, taat saja, percaya saja kepada Tuhan. Simple, sederhana, tapi ini dahsyat. Percayalah hari ini gak ada orang yang depresi, gak ada orang yang lowbat. Tapi semangat, semangat. Terjepit tidak akan ditinggalkan sendiri, tidak akan putus asa, terhimpit tidak akan dibinasakan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berliburan, happy weekend, tetap semangat.
Ya, saya sebentar juga mau istirahat, saya ngantuk saudara. Ya, yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat pesan firman-Mu yang powerful buat kami. Karena tanpa pengertian firman-Mu, kami cuman hari ini melihat hidup kami akan dirajam oleh masalah. Hidup kami seperti dirajam oleh hutang-hutang kami. Hidup kami serasa dirajam oleh pelakor wanita tobat. Dirajam dengan penyakit kanker. Tapi kami tidak mau pandang masalah. Kami cuman pandang Tuhan. Kami akan menikmati jalan yang sempurna, janji Tuhan dan kebesaran Tuhan. Berkati setiap pergumulan kami, apapun itu kami bawa kepadamu, Engkau sudah punya solusinya. Dan kami percaya Tuhan, kuasa-Mu akan dinyatakan. Berkati bangsa dan negara kami, berkati yang sedang liburan hari ini menikmati anugerah-Mu. Dan kami percaya Tuhan, besok kebangkitan-Mu Engkau akan nyatakan. Siapapun kami yang punya pergumulan, kami profetik kebangkitan-Mu itu menunjukkan kemenangan-kemenangan. Tidak ada yang tidak dikembalikan, tidak ada yang hilang, yang tidak dipulihkan Tuhan. Semuanya kami terima pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus. Keuangan yang rugi, keuangan yang bangkrut kembali dipulihkan. Tidak ada yang hilang di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini juga kasih cinta pasangan hidup yang sudah hilang bertahun-tahun, Tuhan akan pulihkan, kembalikan. Tidak ada yang hilang, harta tidak ada yang hilang, tapi anggur yang manis yang akan kami nikmati. Yang sakit tidak ada yang hilang. Hari ini Tuhan pulihkan kesehatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima. Terima kasih Bapak, kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami menerima berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Tuhan Yesus memberkati.